Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Nunukan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Bersama saya Ibu Siti Upe dari SMP Negeri 1 Nunukan Selatan. Saya Laili Widianti dari SMA Negeri 2 Nunukan Selatan. Dan saya Eva Suwanti dari SDN 005 Nunukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Apa kabar Bu Leli ini? Alhamdulillah. Bu Siti gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Ibu Leli, sebelum kita melakukan Ibu Leli melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu Leli ya. Baik Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang Ibu akan laksanakan pada pagi hari ini ya. Pada coaching hari ini kita khususnya untuk coaching ini kita amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Ya, jadi pertanyaan pertama ya Bu, saya akan tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di dalam coaching kali ini? Jadi kalau dari saya Bu, ketiga kompetensi dalam coaching itu perlu saya kembangkan, baik itu bagaimana saya mendengarkan aktif, bagaimana kemudian saya hadir sepenuhnya, dan bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu ya. Oke, baik. Pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu Leli kembangkan secara signifikan yang ingin pada saat observasi? Rencana saya Bu, nanti pada saat saya coaching, saya akan mengembangkan kompetensi dalam membuat pertanyaan berbobot sehingga coach diharapkan bisa mendapatkan solusi dari apa yang dia alami seperti itu. Baik Ibu ya. Jadi selanjutnya Ibu, bagaimana yang keinginan Ibu nih boleh dalam proses coaching ini? Harapan saya tentunya coach bisa menyelesaikan dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialaminya serta bisa menentukan langkah-langkah apa yang akan dia lakukan di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, baik Ibu ya. Demikian dulu Bu ya pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eva, silakan Ibu Eva. Gimana kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Ada apa ini datang ke sini? Kemarin sudah janjian sama saya katanya mau di coaching. Iya. Ada permasalahan apa Ibu? Begini Bu, saya dengar dari teman katanya pengawas mengadu ke kepala sekolah waktu pengawas datang mengadakan supervisi. Katanya pengawas itu kecewa karena saya mengajar tidak pakai buku teks. Oh, Ibu mengajar tidak pakai buku teks, Iya. kemudian pengawas merasa kecewa. Iya, Seperti itu ya Bu? iya. Kemudian menurut Ibu kira-kira kondisi ideal yang seperti apa sih yang Ibu harapkan? Kalau saya sih Bu, anak-anak itu maunya saya mau pakai buku teks kah, mau enggak kah, yang penting anak-anak ini bisa mengeksplor pengetahuannya lewat belajar secara mereka sendiri. Bagus, luar biasa Ibu. Nah dari kondisi ideal yang Ibu inginkan tadi, kalau kita buat level nih Bu, dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu sekarang di posisi mana Bu? Menurut saya Bu, masih ada di posisi level 8 kali ya Bu ya? 8 ya, Iya. luar biasa sudah 8. Kemudian nanti harapannya ke depan di posisi berapa Ibu ingin? Kalau harapan saya sih Bu berada di posisi 10. Oh Masya Allah. Iya. Ya. Kalau seperti itu, kira-kira langkah apa yang ingin Ibu lakukan agar bisa mencapai level yang Ibu harapkan tadi? Saya akan
memberikan pembelajaran itu menggunakan buku teks kah, menggunakan internet kah, menggunakan video pembelajaran kah, sesuai dengan kemauan anak-anak saja Ibu. Sesuai dengan Iya. kemampuan anak-anak ya, dan kemauan anak-anak. Kemudian ada enggak alternatif lain Ibu yang tadi Ibu sampaikan? Alternatif lain yang ingin saya lakukan itu Bu, saya mau mendatangi kepala sekolah, terus mau minta maaf karena sudah mengecewakan. Habis itu saya akan datangi pengawas juga untuk minta maaf karena kesalahan yang saya lakukan. Semoga kesalahpahaman ini bisa terselesaikan dengan baik. Bagus, luar biasa Ibu. Kira-kira kapan Ibu lakukan ini ya? Insya Allah secepatnya. Secepatnya ya Bu ya. Secepatnya. Oke, dari sekian langkah-langkah yang tadi Ibu sampaikan nih, kan ada beberapa ya. Iya. Nah, langkah mana yang kira-kira paling memungkinkan Ibu lakukan segera? Saya segera akan melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dan pengawas Bu, Bagus, luar biasa. supaya tidak ada beban di hati saya, tidak ada juga beban dari kepala sekolah mungkin karena perbuatan saya. Itu Bu yang terpenting dulu. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga lancar ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu, bagaimana Ibu memastikan langkah tadi yang Ibu sudah sebutkan tadi bisa berjalan dengan baik? Oh iya, saya akan meminta teman saya, kebetulan saat berdekatan kelas itu Ibu Ani namanya. Saya akan minta bantuan beliau untuk selalu mengingatkan saya apakah saya harus cepat melakukannya atau belum. Ya. Oke. Selain Bu Ani, kira-kira siapa lagi Ibu yang kira-kira Ibu butuhkan dalam mendukung usaha Ibu tadi? Ada Pak Yakub juga Bu. Pak Pak Yakub Yakub. itu di bagian kurikulum mungkin bisa mengingatkan saya juga. Kalau misalnya Bu Ani tadi tidak sempat, itu Bu menurut saya 2 orang itu yang akan membantu saya. Oke, bagus Ibu. Kalau seperti itu, menurut Ibu dari obrolan kita nih tadi ya, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan nih dari apa yang sudah kita bicarakan? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega setelah berbicara dengan Ibu. Akhirnya kegelisahan dan kekhawatiran saya, insya Allah setelah saya melakukan itu semua, rencana saya mudah-mudahan semua berjalan lancar. Amin. Kemudian saya juga masalahnya sudah teratasi, kepala sekolah juga sudah tidak punya beban terhadap teguran karena saya. Itu Bu yang saya dapat hari ini, alhamdulillah. Ya, amin. Semoga lancar ya Bu ya. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu, dari apa yang Ibu sudah obrolkan dengan saya, ada enggak hal baru yang Ibu dapatkan? Hal baru hari ini yang saya dapatkan, saya harus bisa mengajar dengan berbagai cara. Mau itu dengan buku teks yang menurut pengawas itu harus saya lakukan. Cara saya yang sekarang juga tetap harus saya pertahankan untuk bisa mendidik anak-anak agar mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Semoga lancar ke depannya. Amin. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ke Sama-sama, sini. Ibu. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Ya, baik, bisa Ibu. berbagi lagi. Tetap semangat Ibu. Ya, terima kasih Iya, Bu sekali sama-sama, lagi. Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Saya permisi Bu, Iya, kembali ke mari. kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bu? Bu tadi sudah melakukan coaching nih, Iya. ya dengan Bu Epas nih. Iya. Nah, sebelum menutup Bu, kita melakukan refleksi dulu Bu ya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, Ibu sudah melakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan si coaching ini ya kan? Menurut Ibu nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta, baik itu saya mengidentifikasi tujuan, kemudian saya
mengidentifikasi masalah, kemudian menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh Koci, dan kemudian saya menanyakan terkait tanggung jawab dan komitmen Koci terhadap rencana aksi yang beliau sampaikan. Oke, baik Ibu Lelia. Menurut saya tadi setelah saya melakukan observasi, Ibu sudah melakukan coaching yang sangat baik dengan Ibu Eva. Ibu Eva sudah berjalan dengan baik nih. Ibu sudah coaching sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah menggali pertanyaan-pertanyaan dan membuat pertanyaan yang berbobot, dan sudah menemukan Ibu Eva sudah menemukan solusi yang dia diinginkan. Sekarang Ibu, ini untuk penutup nih Bu, saya ingin bertanya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang berusaha dilakukan, yang akan dilakukan? Yang saya ingin terus kembangkan tentunya yang pertama adalah bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena itu perlu latihan Ibu. Jadi ketika kita sering melakukan itu, maka kita semakin banyak referensi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, seperti itu Ibu. Baik Ibu ya, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi Ibu. Sebagai penutup, saya ucapkan banyak terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.